107,7 FM Radio Jala Sveva Jayamahe. Selamat siang, Jajamers dimanapun berada dan beraktivitas. Senang sekali saya John Samudra kembali menjumpai Anda di siang hari ini. Dan ini menjadi salah satu wawancara spesial. Tadi sebelumnya kita sudah putarkan trailer dari salah satu film yang saat ini sedang ramai-ramainya diputar di bioskop kesayangan Anda, The Hostages Hero. Nah, terkait juga dengan film tersebut, kita mendapatkan kesempatan istimewa Jajamers. Siang hari ini kita akan berbincang-bincang dengan para tokohnya yang kebetulan kita mendapatkan kesempatan untuk membahas tentang film ini, dan tentunya peran-peran apa sih yang akhirnya membuat film ini semakin enak untuk kita tonton. Dan tentunya buat Jajamers semuanya yang belum menonton, masih diputar untuk film ini, The Hostages Hero di XX1, jadi jangan sampai ketinggalan menjadi salah satu saksi bagi film yang layak ditonton untuk Anda semuanya. Jajamers, terkait juga dengan hal tersebut, kita mendapatkan kesempatan istimewa. Ada 3 orang aktor yang turut menjadi salah satu film ini layak untuk ditonton, dan mereka itu adalah bukan dari siapa-siapa, mereka adalah prajurit-prajurit TNI Angkatan Laut terbaik yang dipercaya untuk memerankan tokoh-tokoh antagonis. Sudah ada hadir di tengah ruang dengar kita. Dan tentunya selamat siang untuk Letkol Laut Pelaut Yudo Ponco, Bang Toro. Selamat siang Bang Erjun dan para Jajamers sekalian. Berjumpa lagi dengan saya, Letkol Yudo Ponco. Ya, oke. Di film ini memerankan sebagai? Di film ini saya berperan sebagai Toro, perompak Selat Malaka yang kejam nomor 2 setelah Tuan Jalaluddin. Baik. Kemudian di sampingnya ada Kapten Laut Pelaut Wahyu Prasetyo yang memerankan tokoh Jangkung. Selamat siang. Selamat siang, Bang Erjo. Bang Wahyu, Bang Jangkung. Jangkung. Terus mungkin sesuai dengan ukuran tubuhnya. Iya, betul. Selamat siang untuk mendengar radio CCM dimanapun berada. Oke. Dan ada di sampingnya ada Serda PDK Aris Dewanto memerankan sebagai Bang Gorok. Selamat siang, Bang Aris, Bang Gorok. Siap, selamat siang Bang Erjun. Selamat siang semuanya. Wah, ini luar biasa kalau kita lihat dari film ini, penampilan para perompak yang sebenarnya adalah prajurit TNI Angkatan Laut memerankan tokoh antagonis di luar daripada kebiasaan sehari-hari ya. Pastinya sebagai seorang prajurit butuh effort lebih untuk mendapatkan peran tersebut. Untuk masuk menjadi sebagai seorang perompak di film tersebut ya, dinarasikan apalagi Bang Toro nih, luar biasa sebagai tokoh sentral dari sang perompak tersebut setelah kepalanya adalah Bang Jalaluddin ya. Betul. Nah, terkait juga dengan hal tersebut, kita akan ngulik sejenak nih Jajamers 107,7 FM. Sebenarnya bagaimana sih cara dari rekan-rekan kita ini mendalami peran karakter masing-masing? Dimulai mungkin dari Bang Toro. Oke. Jadi bagaimana kita mendalami peran, awalnya saya pasti mempelajari karakter yang saya dapat dulu. Waktu itu selesai di casting, kami langsung ditentukan nanti akan menjadi karakter Toro, bajak laut Selat Malaka. Semenjak itu saya langsung riset, mempelajari bagaimana sih cara berperilaku, cara bicara, kemudian apa kebiasaan dan habit para bajak laut sendiri. Dari mulai bajak laut klasik, Pirate Caribbean, saya nonton 1-6, kemudian mulai dari yang modern, Somalia, Captain Philip dan sebagainya, saya pelajari semua. Kemudian setelah saya pelajari, baru saya mempelajari naskah, dialog, seperti apa cara bicara mereka. Selesai itu, kemudian kita ada kesempatan untuk workshop. Di workshop itu kita belajar blending dulu. Yang tadinya kita militer, punya pangkat, punya tata kerama, kita belajar untuk hidup seperti bajak laut seperti apa. Ini bersama teman-teman semuanya. Bersama dengan teman-teman semuanya. Tim Pirates. Tim Pirates.
tim Pirates, kita kumpul, kita workshop di Museum Pusat TNI Angkatan Laut, kita mulai belajar cara bicara, cara bergerak, cara membawa diri, itu sudah ala bajak laut, jadi udah nggak ada panggilan komandan, nggak ada panggilan ini, adanya bang, sama kita udah manggil bang, kita udah dibebaskan untuk memanjangkan rambut, kemudian berperilaku juga sebrutal mungkin gitu, sudah dibebasin pada saat workshop. Tentunya untuk mendapatkan peran yang antagonis dan Betul. akhirnya berhasil. Sangat Alhamdulillah. berhasil kalau menurut saya. Tapi di luar dari hal tersebut, sudah punya pengalaman untuk film-film lain ya Bang Toro ya? Atau bagaimana? Bagaimana? Kalau pengalaman di film, pertama itu pada saat The Raid 1 dulu kan kebetulan aktornya di bootcamp atau dilatih di Kopaska. Nah, itu keterlibatan pertama saya di situ. Setelah itu jadi ekstras. Selesai itu 2016-2017 itu ada film Merah Putih Memanggil. Saya main film, dapat beberapa scene, tapi scene-nya satu rapat di Mabes TNI, berikutnya adalah scene kita keluar dari torpedo kapal selam. Itu yang benar-benar dapat tokoh lah di situ. Baru di film ini baru totalitas. Oke. Jadi ada sedikit yang kelupaan nih saya. Kalau kita belum berkenalan dulu, kalau sehari-hari Bang Yudo Ponco atau Bang Toro ini berdinas di mana sebagai apa? Sehari-hari saya berdinas di Kopaska Koarmada RI sebagai Direktur Operasi. Sebagai Kopaska, sebagai Direktur Operasi, memerankan tokoh Bang Toro yang sebagai seorang pilot. Iya. Oke. Itu tadi ya dari cara untuk mendalami karakter sebagai Bang Toro ya di film tersebut. Bang Jangkung, gimana nih Bang Jangkung nih? Kalau bentuk bodinya sih memang jangkung ya. Apakah langsung mendapat untuk Kapten Wahyu, Bang Jangkung aja? Gimana? Bang Jangkung mendalami peran atau mungkin pada saat langsung menerima perintah untuk memerankan semua ini langsung mengambil seperti yang Pak Ponco bilang, ikut workshop semuanya di sana ya? Bagaimana? Ya, betul. Kita dikasih waktu kurang lebih 10 hari untuk melaksanakan workshop. Untuk sebutan jangkung itu sebenarnya dari Bang Toronya. Secara Spontan. Spontan itu mungkin dilihat dari postur kami, daripada susah nyari nama jangkung. Iya. Terus untuk Dan akhirnya melekat sampai dengan saat ini ya? Melekat Dipanggil sampai Bang sekarang. Jangkung. Orang lebih familiar dengan nama kita di film. Ya. film. Oke, lanjut gimana Bang Jangkung? Di workshop ini kita mungkin dilatih, kan kita harus keluar dari karakter militer kita. Oke. Kita harus berusaha jadi bukan diri kita yang seorang militer yang sehari-hari dengan penuh kedisiplinan, dengan mungkin secara bicara pun secara hormat, kita harus belajar seperti bajingan lah istilahnya gitu. Termasuk gerak-geriknya. Mungkin di sini kami kan untuk dialog kami kurang banyak, jadi kami banyak belajar di mimik dan gerakan-gerakan seperti apa sih perompak itu ya. dilatihkan di situ di workshop. Oke. Bang Jangkung, Kapten Wahyu, ini berdinas di sehari-hari? Hari-hari berdinas di Dinas Sejarah Angkatan Laut di Subdis Risrah. Oke. Sangat familiar kalau untuk hal-hal yang berbau sejarah ya pastinya. Ya, Begitulah. begitu. Nah, ada Sersan Ari Dewanto, Bang Goro. Gimana nih memerankan peran? Oh ya, sehari-hari berdinas di mana, Mas Ari? Bang Arjun, izin kami dari berdinas di Dinas Sejarah Angkatan Laut, jabatan sebagai data pers secara hal. Oke. Siap. Memerankan peran sebagai Di sini Bang Goro? berperan sebagai gorok pirates atau perompak. Kebetulan di sini langsung digorok satu kali baik. Tapi mental sekarang berjalan dengan lancar. Oke. Pengalaman pertama untuk Bang Jangkung dan Bang Gorok untuk film ini atau bagaimana? Punya pengalaman lagi? Siap, ini pengalaman pertama. Suatu kehormatan bagi kami selaku prajurit TNI Angkatan Laut bisa berperan atau mendukung penuh film Angkatan Laut. Oke. Siap. Di luar daripada Siap. kebiasaan sehari-hari ya, filmnya menjadi antagonis. Bang Jangkung juga termasuk film pertama nih? Film pertama. Kebetulan kami juga senang lah, namanya seni itu bisa tercurahkan di film ini. Soalnya dalam film ini kita bisa mendukung suksesannya
berikutnya, mungkin ada Betul. tahap-tahap berikutnya. Siap. Nah ini kan kalau dari abang-abang semua nih sudah menjadi seorang dipercaya untuk memainkan sebagai seorang perampok pirates itu. Tentunya membangun emosi itu kan untuk menjadi apa namanya perannya menjiwa itu kan kalau menurut saya sih agak susah ya. Gimana Bang Toro untuk menjiwai agar tentunya emosinya dapat? Kan kita tahu bahwa pada saat terakhir scene itu Bang Toro itu berantem dengan salah satu ABK kalau nggak salah namanya, kalau nama aslinya Bang Robert Caniago ya. Iya. Gimana Bang Toro? Kami sadar bahwasanya kehebatan seorang hero itu tidak terlepas dari kejamnya villain yang ditampilkan. Jadi tokoh utama, pahlawannya biar kelihatan hebat, musuhnya juga harus kelihatan kejam dan brutal gitu. Untuk itu kami mencoba menciptakan itu untuk mendukung dari alur cerita film ini. Cara pendalaman emosinya setiap orang berbeda-beda, Pak. Kalau saya sendiri punya ritual, selesai make up, saya akan mengisolasi diri. Jadi selesai make up di tempat syuting, jam berapapun saya syuting, jam berapapun saya selesai make up, saya seret kursi di sebuah tempat yang memungkinkan saya sendiri, kemudian saya membayangkan lingkungan yang akan saya jalani di naskah tersebut, saya nggak mau bicara sama orang, termasuk handphone saya matikan. Jadi saya sudah benar-benar lepas dari karakter saya sendiri, memasukkan karakter Toro, dan apa yang akan saya bicarakan, apa yang akan saya lakukan itu benar-benar saya rasakan seolah-olah saya berada di situ. Gitu. Jadi sampai handphone pun saya matikan, jadi supaya sudah dari karakter Toro nih, nerima telepon tiba-tiba, kemarin RGB gimana? Ya hancur kalau kayak gitu. Jadi benar-benar saya mengisolasi diri selesai make up. Itu dapat berapa lama untuk diperbolehkan syuting selama kegiatan tersebut film? Selama syuting kita sejak menerima surat perintah itu dari mulai produksi kurang lebih 1 bulan lebih. Ya, 1 bulan lebih, 40 harian. 40 hari kerja gitu. Nah ini kan ada yang mungkin juga pendengar atau juga pemirsa kita yang mendengarkan dan melihat langsung di YouTube. Kalau lihat karakternya Bang Toro itu identik dengan janggut panjang, rambut acak-acakan, mata melotot, baju dan lain sebagainya. Termasuk juga dengan adanya pedang ya, dan segala macam. Ini dibangunnya memang sesuai dengan sutradara atau mungkin Bang Ponco, Bang Toro ini yang membangun seperti itu? Untuk karakter sudah ditentukan oleh sutradara, jadi Toro itu orangnya memang lebay, kejam tapi lebay, jadi aksesoris yang dia dapat dari hasil rompakan itu dia pakai. Jadi saat itu benar-benar saya mungkin orang dengan properti wardrobe terbanyak, saya punya 3 style baju, kemudian 8 aksesoris dari mulai gelang, cincin, kemudian kalung itu ada 8, kemudian senjata itu saya bawa 3, laras panjang, ada AK-47 yang lipat, kemudian pistol FN, kemudian pedang itu setiap syuting saya bawa dan setiap bergerak saya bawa. Kemudian yang paling ribet adalah jaketnya itu jaket musim dingin. Jadi harus di dalam geladak kapal menggunakan yang jaket saat musim dingin. sedang berkelahi dengan salah satu ABK itu ya? Ya. Oke. Nah ini terkait juga dengan perannya kan tadi jenggot panjang, rambut acak-acakan. Memelihara rambut dan memelihara jenggot? Ya, jadi semenjak saya tanda tangan kontrak, tuntutannya kontrak adalah semua ditambah kecuali berat badan. Jadi saya harus menurunkan berat badan 10 kilo supaya pipi saya kempot, agak tirus. Kemudian rambut, jenggot semua dipanjangkan. Jadi jenggot saya sampai panjangnya 5 cm. Dan itu pun masih di extension lagi, ditambah panjang supaya jenggotnya bisa dikepang. Baik, dari semua perompak itu keluar sama sekali tidak terlihat. Mereka adalah anggota-anggota TNI Angkatan Laut yang berperan sebagai perompak. Seperti juga Bang Jangkung ini memelihara jenggot sampai panjang. Nah ini kelihatannya ada cerita menarik nih. Gimana Bang Jangkung ceritanya nih? Betul Bang, itu kan setelah kami dapat perintah untuk mengikuti film ini, kurang lebih 1 bulan sebelumnya kami sudah perintahkan langsung dari Bapak Kadis. Mulai saat ini, kumis sama jenggot kamu tolong dipelihara, rambut kamu juga. Waktu itu kami sudah pelihara kurang lebih 3 minggu.
Sudah panjang ya. Sudah panjang, sudah kumis panjang, sudah kelihatan. Sudah jenggotnya sudah kelihatan ya. Tiba-tiba kami dapat perintah untuk ke Mabes. Nah, sebenarnya kan nggak cocok apa kita pakai dinas. Iya. Kami diperintah ke Mabes, paksa kami cukur lagi jenggot kami. Yang penting kumis masih ada, jenggot cukur. Itu cerita lucunya. Makanya kami harus mengulang dari nol lagi. Kan nggak pantas kalau kita Tapi kalau- pakai dinas pakai. Tapi kalau dilihat itu sudah sesuai juga ya perannya kan. Itu jenggot jadi setelah dari Mabes panjang lagi baru take lagi. Iya betul bang. Jadi kami miara lagi. Soalnya kami kan sambil mengikuti workshop itu kami sudah 10 hari, hampir kurang lebih 10 hari lebih. Hampir 1 bulan kan sudah tumbuh lagi. Jadi Oke. kami betul-betul pakai yang asli, kumis sama jenggot yang asli. Oh, begitu. Tapi kendalanya ya harus nyemir, soalnya sudah putih. Aris gimana, Aris? Siap. Dulu kami sama seperti Bang Jangkung, harus melihara jenggot, melihara rambut, sama kumis. Cuma yang satu yang menarik gitu. Nah. Kami tuh dibilang kulitnya putih, terus ya wajahnya seperti ini, katanya nggak pantas memerankan sebagai bajak laut, yang sangar, yang hitam, yang kurus gitu. Sedangkan kami, kamu pantasnya jadi santri katanya. Gitu. Hanya itu sih yang. Tapi semuanya ini kan juga ada apa peran dari make up ya. Ya. Untuk memerankan seperti itu dan hasilnya juga sangat luar biasa. Letko Ponco, Bang Toro ini bisa turun sampai kurang lebih berapa, Pak? 10 kilo. 10 kilo. Iya. Bang Jangkung enggak ya? Tapi stabil. 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 Bang Baruk juga ya, Bang Gorok ya. Nah, kalau pemilihan ada Leko Ponco, Kapten Wahyu, Serda Aris itu kan kemarin berangkatnya dari satu dinas sejarah ya. Dinas sejarah. Ini melalui casting atau perintah langsung atau bagaimana? Gimana, Bang Ponco? Kita semuanya di casting, jadi kita di casting di Museum Pusat TNI Angkatan Laut bersama dengan orang-orang sipil yang lain di casting bagaimana dikasih dialog, memainkan dialog tersebut, termasuk dengan anggota TNI Angkatan Laut lain, jadi armada 2 itu juga banyak, makanya selain kita sebenarnya masih ada lagi Sersan Hoksian, KLS Fajar, KLS Reksa, itu anggota dari armada 2. Kemudian ada orang-orang sipil lain juga. Jadi kita benar-benar melalui proses casting, dicoba naskah. Keuntungan kita satu, kita udah familiar dengan senjata. Tinggal dirubah caranya. Kemudian kita sudah familiar dengan bahasa-bahasa laut. Gitu. Dan yang paling penting adalah tuntutannya perompak itu harus kuat di atas perahu. Karena banyak syuting tik adegan di atas perahu yang berlayar di laut. Alhamdulillah perut kita kuat semua. Kalau yang lain belum tentu. Karena ada juga kejadian syuting itu mutah-mutah. Ada kejadian syuting benar-benar mutah-mutah karena nggak biasa hidup di atas perahu. Dari Baru jaraknya dekat saja. Oke, dari artis yang memerankan Ya, ABK ya. dari artis yang berperan sebagai perompak, Bang. Oh, perompak ya? Ya, artinya berperan sebagai perompak Oh iya iya. karena nggak kebiasaan di laut. Itu ada pusing. berapa orang, Bang? Saya suka sebutnya antara Bang Ponco, Bang Toro, Bang Toro. Ada, nggak apa-apa. Ada yang sipil itu ada Bang Muhammadun. Sebagai Bang Muhammadun sebagai kubil. kubil, rambut panjang. Rambut panjang banget. Kemudian ada Aji Surya sebagai jimat. Kemudian pentolannya sendiri ada Bang Rifki Balwel yang benar aktor. Oke. Gitu. Jadi untuk yang memerankan sebagai seorang perompak ini di film The Hostages Hero ini dari Angkatan Laut ada berapa totalnya, Bang? Ada berapa? Kurang lebih 14 orang, Bang. 14 orang. Karena kelompok kita Perwiranya paling perwiranya tinggi ada Kolonel Juang dan Kolonel Anugrah. Kolonel Jong dan Kolonel Anugrah. Iya. Eko Ponco, Kapten Wahyu, kemudian Letnan Yona. Iya. Kemudian juga ada Serda Aris, terus KLS Reksa. KLS Reksa, siapa lagi Uji? KLS Fajar, Serda Hoksian, Kopka Aris Wanuri. Gitu. Dan itu begitu diperintahkan untuk memerankan, jadi semua itu ikut workshop ya, Ya. dan memerankan sebagai seorang perompak itu kan tadi sangat memenuhi tantangannya juga ya, karena nah ini kalau berbicara logat, nah kan
terutama nih Bang Toro ini kan banyak sekali nih, banyak sekali mendapatkan dialog ya. Iya. Kata-katanya seperti pada terakhir waktu berantem itu kan juga ada kata-kata yang menarik dan itu dialog sesuai dengan narasi atau mungkin improvisasi. Oke. Jadi untuk dialog kami dikasih guidance beberapa ada naskah, tapi kami juga diberikan kebebasan oleh sutradara untuk berimprovisasi karena kebetulan kan kita basicnya angkatan laut semua. Bahasa-bahasa pelaut kita lebih paham, jadi kita diberikan kebebasan berimprovisasi, yang penting durasi masuk. Kemudian dilihat, dicek file, kalau hasilnya bagus ya oke, bungkus. Kalau hasilnya nggak bagus nih ya retake. Ya alhamdulillah beberapa yang kita bawain yang improvisasi karena memang bahasa kita sebagai pelaut yang paham bahasa laut rata-rata kepakai bahkan jadi thriller. Gitu. Salah satunya boleh dong dicontohin di sini. Oke. Ini sedikit tentang narasinya Toro ya pada saat itu. Narasi Toro yang paling berkesan buat saya adalah malam saat mereka merencanakan perompakan terhadap MT Pematang. Jadi waktu itu Toro bilang, besok adalah bulan mati, langit dan laut akan gelap. Malam itu akan menjadi malam buta bagi mereka. Demikian Bang. Sesuai dengan narasi yang diberikan oleh sutradara? Full improv semuanya. Luar biasa. Ya. Termasuk juga terakhir pada saat sedang adegan fighting bersama Robert Caniago ya. Itu kan juga ada kata-kata yang bagus tuh. Ada. Apa Bang? Oke, sebenarnya panjang, lengkapnya demikian. Jadi waktu itu Bang Toro lagi membopong Tuan Jalaluddin yang dia sangat setia. Kemudian tiba-tiba ketemu Reno, KLK Reno menodongkan senjata. Di situ antara dia nolong Tuan Jalaluddin atau dia harus menghadapi Reno. Akhirnya Tuan Jalaluddin taruh, dia memilih menghadapi Reno. Kan sama-sama orang laut nih. Bajak laut itu orangnya sangat familiar dengan laut. Ketemu dengan Reno. Akhirnya disitulah Toro mengedonkan mentalnya Reno dengan dia bilang, anak muda, sepanjang hidup aku habiskan waktu dengan berselimut badai dan beralas gelombang. Sedangkan kau tampak baru kemarin tertiup oleh angin laut. Bagaimana kau akan lepas dari tempat ini hidup-hidup? Akulah mautmu malam ini. Di situ sebenarnya itu pressure-nya Toro ke Reno. Kamu angkatan laut tapi baru kemarin sore. Sedangkan saya sudah puluhan tahun hidup di laut ini dan sangat memahami laut dan angin pun saya tahu arahnya kemana. Oke. Disitulah dia ngedonkan Reno. Baik. Bang Jangkung, kedapatan untuk dialog? Kebetulan untuk dialog kami cuma sepenggal aja. Cuma itu sudah menjadi kebanggaan bagi kami. Soalnya istilah Jangkung di situ kan jadi melekat. Iya. Ibu Kadicara pun ketemu kami, Jangkung. Kami coba dialog sebentar aja. Ya Bang. Gini, untuk Bang Aris, Gorok gimana? Untuk kami tidak ada dialog. Tapi hanya, peran gestur. Nah, ini kan gesturnya juga agak susah nih. Siap. Bagaimana itu, Bang? Mungkin dialog itu hanya sedikit dari gestur. Jadi teman-teman saya mungkin dialognya sedikit, tapi paling susah adalah sebenarnya bergestur. Dan dua orang kiri kanan saya ini, Jangkung ataupun Gorok itu dia tidak bernarasi banyak, tapi bagaimana dia gesturnya bisa berbicara kepada penonton, menjelaskan adegan yang sedang dia lakoni. Contoh, saat itu Jangkung itu saya diteriaki Toro karena Toro akan bopong Tuan Jalaluddin. Jadi teriak, Jangkung, lindungi saya. Iya Bang, dia sambil membabi buta itu membabi butanya itu harus kelihatan panik bener. Harus kelihatan panik bener, karena kalau nggak panik nggak bagus. Itu gesturnya Gestur. Iya. Kemudian Aris, Gorok ini di thriller sampai masuk thriller tuh berarti scene-nya pendalamannya sudah betulan. Jadi bagaimana sih dia mengaktingkan orang yang lagi digorok itu senatural mungkin. Betul. Itu susah. Menjadi salah satu perompak yang pertama kali digorok, dibunuh. Ya, dibunuh ya. Siap. Baik. Walaupun sebentar tapi sudah masuk scene. Siap. Bang Aris. Oke, ini ini kan ada tim perompak, kemudian juga ada tim yang menjadi prajurit
ABK dari KRI Karya Sasoi Tubun ya, Hmm. untuk membuat chemistry di antara teman-teman ini semua, yang tentunya bukan hanya tadi ada prajurit TNI Angkatan Laut dan juga ada dari orang sipil. Gimana, Bang Toro, Oke. Bang Ponco? Kalau chemistry kita itu kebetulan kita dipisah dengan tim VBSS. Jadi saya membangun chemistry dengan tim perompak itu, baik itu yang orang sipil ataupun militer, itu saya pertama kali ngomong sama mereka, kita di sini prajurit, kita dikasih tugas untuk berperan, berakting. Ya, prajurit itu pantang gagal, dikasih tugas apapun ya harus berhasil. Kita tampilkan yang terbaik, kita saling membantu satu sama lain, meskipun yang lain nggak punya basic acting, kita sama-sama belajar. Nah, disitulah kita udah kumpul bareng. Makan pun apa yang kita makan sama. Tidak ada yang satu pakai piring, semuanya dibungkus, ya kita makan nasi bungkus sama-sama. Kita tinggal di satu tempat sama-sama. Kita ngobrol, sudah tidak ada lagi panggilan kapten atau komandan, sudah tidak ada. Semuanya panggilannya sudah pakai bang, biarpun sipil atau militer. Kemudian saya sampaikan sebuah kebanggaan sebenarnya buat kita. Kenapa? Kalau Angkatan Laut berperan sebagai Angkatan Laut itu gampang. Gampang, itu udah sehari-hari. Tapi kita Angkatan Laut yang harus keluar dari diri kita sendiri dan memerankan sebagai peran antagonis. Dan kalau antagonis ini nggak berhasil, hero-nya nggak tampak tuh. Hero-nya nggak akan hebat kalau antagonisnya nggak berhasil. Jadi sebenarnya kuncinya adalah kalian. Saya bilang gitu tuh. Oke, kita belajar sama-sama. Ya, disitulah kita ngeblending, kerjaan kita lakukan sama-sama. Kita sudah lepas baju sipil semenjak saat itu. Sendalan jepit, kaosan, apa. Ibaratnya, mohon maaf, meludah di samping saya pun sudah nggak saya tegur. Itu udah nggak ada karena memang saya biarkan seperti itu. Hierarki antar perompak itu lebih kuat kadang-kadang. Siap bang, ya bang, ya bang, udah hilang. Siap-siapnya udah hilang bang, ya bang, tapi dikerjain betul. Nah, kalau di perompak seperti itu, hierarkinya masih ada, masih sangat kuat karena perompak itu orang laut, hierarkinya sangat kuat, tapi tidak militer. Itu yang mencoba saya tanamkan ke kawan-kawan saya sesama casting perompak. Baik, luar biasa. Dan ini kalau berbicara tentang mengulas tentang film ini, banyak sekali memang yang harus kita pertanyakan. Termasuk juga bagaimana sih dengan ada momen khusus yang sangat berkesan nggak terakhir terkait juga dengan proses syuting yang kurang lebih sekitar berapa tadi? 1,5 bulan. Ya, Siap. 40 hari. Pastinya banyak sekali ya. Tapi kita akan break sejenak. Ada rekan-rekan kita semua di sini. Ya, 107,7 FM Radio Jalas Veva Jayamai. Selamat jumpa lagi dan selamat bergabung bersama dengan Radio Jalas Veva Jayamai bagi Jajamers yang saat ini mungkin sedang bersama dengan kami di YouTube. Kita kembali lagi bersama dengan rekan-rekan kita di sana. Ada Bang Ponco sebagai Bang Toro, kemudian juga ada Bang Wahyu sebagai Bang Jangkung dan juga ada Bang Aris sebagai Bang Koro. Mereka semua adalah para perompak yang ada di film The Hostages Hero. Nah, terkait juga dengan proses syuting yang selama kurang lebih 1,5 bulan. Lebih kali ya? Ini kan syutingnya bukan hanya di Mabes atau mungkin di kantor, di kapal, tapi juga ada di luar ya. Karena kan kita lihat tuh scene-nya pada waktu berada di atas kapal itu ya. Ini tempatnya di mana dan ada momen istimewa nggak? Kurang lebih pada saat proses syuting yang kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 bulan itu. Bang Wahyu. Terima kasih bang. Untuk proses yang syuting yang di atas perahu yang di Sungai Berkelok itu di daerah Malang Selatan, tempatnya di tempat pendidikan pembaretan marinir di Malang Selatan. Jadi di sana memang alamnya mendukung sekali, keindahannya, terus sebagai sarang perompak itu cocok sekali di situ. Di situ kita belajar momennya itu bolak-balik. Jadi dengan cara mengendalikan perahu, soalnya di situ kan anunya sempit bang. Kita harus mengendalikan 3 perahu ini supaya kelihatan lebih indah dilihat dari atas itu. Berarti itu ada perannya dari prajurit kita ya untuk membawa perahu tersebut. Ada bang. Jadi untuk setiap perahu itu untuk sebagai motoris itu prajurit dari Kopaska. Soalnya dia yang sudah ahli untuk mengawaki motor tersebut. Ikut berperan juga sebagai perompak
di bawah Bang Toro ya. Betul, itu sebagai perompak juga. Oke. Kalau ada momen yang kurang lebih sekitar sangat berkesan nggak untuk Bang Jangkung sama proses syuting? Sangat berkesan sekali, momen yang sangat berkesan. Kita kan dunia baru bagi kami yang prajurit ini, untuk melihat bagaimana proses syuting, bagaimana jalannya syuting, itu sangat berkesan sekali. Kita bisa membaur sama artis yang mungkin dulu tidak pernah kita lihat jumpa darat, cuma di apa, tiap televisi maupun di layar-layar lebar kita bisa jumpa, tukar pengalaman. Bagaimana Bang ini, kita harus bagaimana, terutama untuk Letkol Ponco mungkin kita sering belajar sama beliau. Soalnya di situ kami juga latihan peran secara spontan, dialog spontan pun pernah kita laksanakan waktu kita latihan menembak itu. Iya. Itu kita coba untuk berdialog secara spontan dengan mimik, dengan gaya yang ya perompak. Seperti itu ya. Iya. Oke. Kalau dari Bang Gorok, Aris gimana? Siap, Jin. Terima kasih, Jin. Untuk dari kami kan bukan perokok, Jin. Oke, di sini kami disuruh atau dipaksa sama sutradara, kamu harus rokok. Jadi Batuk-batuk. setiap perompak itu syuting, kami diberi rokok. Kebetulan rokoknya juga berat. Mungkin yang paling berkesan di sini. Siap. Oke. Jadi memainkan sebagai seorang perokok ya. Pada aslinya tidak seorang merokok ya. Siap. Oke. Bang Ponco, Bang Toro, gimana nih? Kalau saya yang berkesan ada dua. Yang pertama, ritual menjadi Toro itu berangkat duluan di lokasi syuting, pulang terakhir. Kenapa begitu? Karena setiap saya datang, saya harus make up itu 2 jam. Dari mulai rambut, muka, kemudian prostetik. Prostetik itu membuat luka buatan, kemudian Yang di muka itu ya? ya, yang di muka itu ada luka sayatan yang harus prostetik dibuat. Belum lagi kalau saat itu ada scene berdarah-darah, harus dibikinkan darah-darahnya dulu, kemudian dipasang darahnya di mana, ada darah kental, ada darah cair. Oke. Itu memang jagonya para make up artist dan special effect. Itu 2 jam, 2 jam sebelum mulai. Selesainya butuh setengah jam untuk melepas semua aksesoris dan make up, baru saya bisa tidur. Terutama yang paling menyakitkan adalah ngelepas jenggot, karena sambungannya kalau sudah nempel susah dilepas, dan saya di jenggot asli, jadi sakitnya luar biasa, mau keluar air mata kalau mau ngelepas jenggot. Yang kedua, shooting action itu saya lakukan jam 00 sampai matahari terbit. Jadi 7 jam untuk take Yang shooting bersama action. Robert Caniago. Bersama dengan Robert Caniago itu saya take dari jam 00 sampai matahari terbit. Jadi benar-benar 7 jam full shooting action, dari ledakan, fighting. Capeknya itu real, bukan capek acting, memang capek beneran, karena 7 jam kita nggak tidur. Saya hanya habis isya sampai jam 12 saya dibangunkan untuk syuting. Begitu lihat hasilnya sekarang di film? Hasilnya, ini penyakitnya aktor itu adalah, penyakitnya aktor satu, begitu sudah cek file, lihat film itu pasti penyakitnya ada sedikit penyesalan, yaitu waduh harusnya sih bisa lebih dari itu. Pasti gitu, penyakitnya semua aktor pasti setelah lihat harusnya bisa lebih nih dari situ. Baik, Gitu baik. ya. Dan sepanjang pemutaran film ini yang sudah mencapai tadi berapa puluh ribu penonton ya? 80. Siap, 80.000. 80.000 lebih Siap. yang sudah menonton aktingnya Bang Toro, Bang Jangkung, juga Bang lupa namanya, Gorok. Bang Gorok ya, dan teman-teman yang lainnya. Dan itu menjadi salah satu juga yang membuat film tersebut semakin menarik ya. Nah, di luar daripada hal tersebut tentunya ada adegan yang paling membekas. Kalau kita lihat mungkin tadi Bang Toro sudah menyampaikan yang saat scene untuk fighting ya. Ya. Fighting. Karena itu kan juga membutuhkan satu, kita harus dalam kondisi yang prima. Tuh. 7 jam, Pak. 7 jam. 7 jam. Kemudian bagaimana juga menghafal adegan laga itu kan? Ya. Kemudian terus harus dalam kondisi malam sampai dengan pagi untuk
narasi ataupun juga dialog tersebut, kalau lupa gimana? Eh, kalau lupa dialog masih bisa take, tapi kalau lupa action itu pasti kecelakaan namanya. Nah, itu dia. Gimana tuh? Kalau lupa dialog, alhamdulillah saya jarang lupa dialog. Saya jarang lupa dialog. Kalaupun lupa masih bisa take. Tapi yang paling beresiko adalah pada saat adegan fighting, kita sudah ada aturan. Kalau saya lupa, terjadi apa-apa sama saya, berarti bukan salah lawan main saya, tapi salah saya. Semisal pada saat saya mengayunkan pedang ke Robert, Robert lupa nunduk, berarti dia akan kesabet betulan, dan itu kesalahan bukan ada pada saya, kesalahan ada pada Robert. Jadi udah biasa saya ditendang, saya ketendang Robert karena lupa nunduk pada saat Robert tendang. Kemudian saya nyabet lehernya Robert karena Robert lupa menghindar pada saat saya mengayunkan pedang. Itu sudah sangat sering terjadi, dan kita pasti awali dengan permisi. Pada saat cut pasti kita minta maaf, kayak orang lebaran, maaf-maafan, sorry ya Bet, sorry ya Mas, tadi ketendang Mas gini, enggak apa-apa Bet, yang penting aman. Itu udah biasa. Itu mungkin nanti bisa dilihat di behind the scene-nya ya. Kalau ditayangkan behind the scene-nya pasti kita senang sekali gitu. Adegan action. Baik, bukan terakhir nih. Ada 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama mungkin gini, dari semua adegan tersebut, dari awal sampai akhir, dan akhirnya kita bisa melihat salah satu hasil dari sinema yang luar biasa, menghasilkan film The Hostages Hero. Tokoh-tokoh yang bapak-bapak semua perankan ini sangat luar biasa, menggambarkan itulah kehidupan dari seorang perompak ya. Dan kemudian juga terlepas daripada itu, salah satu juga kisah dari keberhasilan prajurit TNI Angkatan Laut dalam menumpas perompakan yang terjadi di tahun 2004 ya, 2004 oleh prajurit dari KRI Karel Sasuitubun, waktu itu dipimpin oleh Bapak Letkol Taufik yang sekarang Laksamana Purnawirawan Taufik Kurohman, mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut kita ya. Nah, ada pelajaran yang menarik dari peran-peran yang Anda ambil pada film ini. Mungkin dari Pak Ponco dulu, silakan. Oke, pelajaran menarik dari peran saya sebagai Toro adalah ini sebuah tantangan. Tantangan bagaimana saya, Angkatan Laut yang biasa hidup disiplin, apalagi basicnya saya pasukan khusus, harus memerankan karakter bajak laut. Sama-sama menguasai senjata, sama-sama menguasai lingkungan laut, tapi dari sisi yang jahat. Itu adalah tantangan buat saya, dan saya sangat menikmati proses tersebut. Dan prinsip saya, ini tugas buat saya sebagai seorang prajurit, apapun ceritanya harus berhasil. Nggak ada namanya prajurit Angkatan Laut kasih tugas gagal. Demikian, Bang. Oke. Bang Wahyu, Bang Jangkung? Untuk kami, mungkin ini yang soalnya paling pertama. Jadi paling berkesan sekali untuk peran menembak, misalnya menembak bukan militer. Jadi kita harus berperan mimik kita, sama gerakan kita itu penuh dengan menghadapi musuh yang kita hadapi itu seorang tentara. Jadi kita bagaimana bisa memposisikan. Itu saya berkesan sekali. Jadi kita belajar karakter penjahatnya itu betul-betul di situ. Gesturnya luar biasa ya. Gimana Bang Aris, Bang Kor? Mungkin dari kami sama dengan Bang Jang tadi, yang susah itu keluar dari karakter, apalagi kami yang kadang suka ini dipaksa untuk dituntut untuk jadi seorang perompak yang ganas sampai gitu. Oke. Nggak bisa lepas dari karakter terus dilatih gitu. Baik. Dan tentunya menghasilkan juga scene yang sangat luar biasa yang sampai dengan saat ini kita bisa lihat di trailernya. Oke, di luar daripada itu semuanya, apabila bapak-bapak semuanya ini dipilih lagi untuk memerankan tokoh antagonis, bersediakah? Sebagai seorang prajurit, apapun perintahnya, makan aja itu perintah, laksanakan dan harus berhasil. Punya pengalaman dari film ini, Bang Wahyu? Sangat pengalaman sekali, soalnya menambah mungkin bayang-bayang kita mungkin masih kecil dulu pengen jadi seorang aktor apa itu ini tercapai juga meskipun ini, tapi saya sangat bangga sekali sama Angkatan Laut yang telah menunjuk kami untuk sebagai seorang perompak. Jadi ikut dalam film tersebut ya. Saya suka sekali ya. Baik. Begitu juga dengan Bang Aris ya, Riz? Siap. Oke, semuanya pengalaman yang luar biasa.
Baik, Jajamar 107,7 FM ini waktu 1 jam kelihatannya kurang ya Bang ya, karena masih banyak sekali. Tapi untuk lebih jelasnya para Jajamers dan juga pemirsa atau pendengar kita yang bersama dengan kami di YouTube, jangan lupa untuk nonton filmnya karena sampai dengan saat ini masih diputar dan menjadi salah satu saksi dari peran-peran yang mereka bawakan. Ada Bang Toro, ada Bang Jangkung, dan juga ada Bang Korok di film The Hostages Hero. Oke, Jajamers 107,7 FM, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita akan undur diri. Jangan lupa untuk tonton filmnya ya, Jajamers, di studio XX1. Dan kita berempat pamit mundur. Terima kasih.